على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Taib. Kita pindah ya kepada surat yang paling banyak menceritakan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu surat An-Naml. Surat An-Naml dari ayat 15 dan seterusnya, Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml ayat 15 dan seterusnya. Kata Allah, "Wa laqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma." Sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ilmu. Padahal yang Allah berikan kepada mereka berdua banyak, bukan cuma ilmu ya. Harta, kekayaan, kerajaan. Tapi Allah khusus menyebutkan tentang ilmu. Karena ilmu ini adalah anugerah yang sangat spesial. Anugerah yang sangat spesial. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Maka keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Jadi hamba-hamba Allah yang beriman ada, dan ada yang dilebihkan di antara mereka spesial, yaitu yang beriman dan berilmu. Beriman dan berilmu. Maka Nabi Sulaiman dan Nabi Daud mensyukuri Allah dengan nikmat ilmu. Wa qala, dan mereka berdua berkata, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kami, melebihkan kami berdua, Daud dan Sulaiman, di atas kebanyakan hamba-hamba Allah yang beriman. Hamba-hamba Allah yang beriman itu dituntut seorang berusaha beriman, tapi iman dan ilmu itu lebih lagi, ya. Makanya Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang-orang beriman diangkat derajatnya oleh Allah, dan orang yang berilmu lebih lagi di atas orang beriman, beberapa derajat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan seorang yang alim dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah yang beriman saja namun tidak alim, seperti rembulan di bulan purnama dibandingkan dengan seluruh bintang. Bintang jumlahnya banyak, tapi yang punya pengaruh untuk manusia di bumi adalah rembulan yang beri cahaya, penerangan kepada penghuni di bumi. Jadi seorang alim yang beriman kepada Allah lebih baik daripada ribuan ahli ibadah. Karena seorang berusaha untuk menyisihkan waktunya menuntut ilmu agama. Dan Nabi SAW mengatakan, ya innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Ya, al ulama warathatul anbiya. Bahwasanya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan bahwasanya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warathul ilma, tapi mereka mewariskan ilmu. Kemudian kata Nabi, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa mengambil ilmu dari para nabi, sungguh dia telah mengambil bagian warisan yang sangat besar. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa waritha Sulaimanu Dawuda. Nabi Sulaiman mengambil warisan dari Nabi Daud. Para ahli tafsir mengatakan maksudnya warisan yaitu ilmu dan kenabian, bukan warisan harta. Karena para nabi tidak mewariskan. Nahnu ma'syaral anbiya lam nuwarris. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami para nabi, kami tidak meninggalkan warisan harta. Ma taraknahu sadaqah. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya warisan untuk diberikan kepada putrinya atau kepada istri-istrinya. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi adalah sedekah. Maka waktu Nabi meninggal tidak ada bagian harta buat Fatimah radhiyallahu anha, dan juga tidak ada bagian harta buat istri-istri Nabi yang 9 orang, tidak ada. Dan itu yang dipegang oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya para nabi tidak mewariskan. Maka dalam ayat ini wa waritha Sulaimanu Daud, ya. Sulaiman mewarisi dari Daud, bukan mewarisi harta, bukan. Karena saya jelaskan tadi Nabi Daud punya anak bukan cuma Nabi Sulaiman. Ya, jadi yang diwariskan adalah kenabian dan juga ilmu. Kemudian apa kata Nabi Sulaiman? Wa qala ya ayuhan nas ulimna mantiqat thair wa utina min kulli syai'. Nabi Sulaiman berbicara di hadapan rakyatnya. Wahai rakyatku, wahai manusia sekalian, sungguhnya aku ini diajari bahasa burung. Wa utina min kulli syai', dan kita telah diberikan segala sesuatu. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Ini adalah sungguh karunia yang nyata. Nabi Sulaiman menisbahkan segala kelebihan yang dia miliki kepada Allah. Dia kembalikan kepada Allah. Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala.
bisa bahasa burung, bisa bahasa hewan. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun." Maka dikumpulkan kepada Sulaiman pasukan-pasukannya dari golongan jin, dari golongan manusia, dari burung-burung, dari hewan-hewan. Fahum yuzaun, dan mereka tertib, teratur dalam barisan. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya Nabi Sulaiman selain dia seorang nabi, tapi dia juga seorang raja. Raja tersebut tegas. Sulaiman adalah raja yang tegas. Nanti kita akan lihat ketegasannya. Karena pemimpin itu ya juga butuh pemimpin yang tegas. Kalau pemimpin tidak tegas akan tidak dihargai oleh bawahannya. Punya peraturan harus tegas. Ya. Dia dalam kelembutannya ada ketegasannya. Ya. Adapun pemimpin yang lemah lembut tapi tidak tegas, ini tidak cocok jadi pemimpin. Selain dia baik, perhatian, tapi dia punya ketegasan. Ya. Jadi kita ingat Nabi Sulaiman ini bukan sekedar seorang nabi, tapi dia juga seorang raja. Maka dia atur pasukannya tertib. Pasukan manusia, pasukan jin, bahkan pasukan burung-burung, bahkan burung-burung kecil, ya, sampai hut-hut dia pun tahu. Dia cek. Taib. Kemudian berjalanlah pasukan tersebut hatta idza atau ala wadin namli. Tatkala mereka berjalan pasukan yang begitu banyak ya. Ada hewan-hewan, ada burung, ada jin, ada manusia. Kemudian mereka akan melewati suatu lembah semut. Qalat namlatun, tiba-tiba ada seekor semut berkata, "Ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun." Tiba-tiba seekor semut berkata kepada semut-semut yang lain, "Wahai semut-semut sekalian, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian. Jangan sampai kalian diinjek oleh Sulaiman dan pasukannya sementara mereka tidak sadar, mereka tidak tahu." Kata Allah, "Fatabassama dhahikan min qawliha." Nabi Sulaiman tertawa, senyum, gembira melihat ya atau mendengar perkataan semut tersebut. Ya, ini di antara mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman sekarang datang dengan pasukannya. Pasukannya kan banyak. Ada kebisingan, ada suara kuda, ada suara macam-macam banyak. Tiba-tiba ada semut satu ekor ngomong, dia dengar. Bagaimana ceritanya? Kita saja semut kalau lewat sini, ya, berdua, kemudian ngobrol, kita dengar tidak? Tidak. Ngomong mungkin gibahin kita itu orang nggak mandi bau, kita nggak dengar, nggak pernah dengar. Ya. Bahkan semut kalau masuk di telinga ngobrol, kita pun nggak dengar. Kita paling dengar merasakan gerakannya, tapi dia ngomong apa kita tidak tahu. Nabi Sulaiman mungkin di atas angin, berjalan pasukan di atas angin. Jarak antara semut dengan Nabi Sulaiman jauh. Entah Nabi Sulaiman di atas kuda, itu pun ada jaraknya. Entah Nabi Sulaiman di atas angin lebih jauh lagi. Subhanallah, Allah membuat Nabi Sulaiman terfokus mendengar perkataan semut tersebut. Di antara mukjizat Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi Sulaiman tertawa, bahagia? Ya. Ada dua sebab. Pertama, Nabi Sulaiman bersyukur, luar biasa. Ya. Bagaimana Allah membuat dia bisa mendengar suara semut satu ekor ini. Ya. Semut itu kan banyak, rame-rame, semuanya ngomong, satu kok didengar. Terfokus dengar. Nabi Sulaiman juga banyak kesibuk, banyak kebisingan. Ya. Jarak begitu jauh dia bisa dengar satu ekor semut tersebut bisa ngomong. Ini diantara nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Fokus. Kemudian yang kedua, wallahu alam, ya, karena tingkah semut itu yang menakjubkan. Tingkah semut itu yang sangat menakjubkan. Sikap semut itu yang sangat menakjubkan. Perhatikan, semut ini tahu kedatangan Nabi Sulaiman dan pasukannya. Kemudian semut ini mengingatkan pasukannya dengan bahasa yang luar biasa indah. Sampai sebagian ulama membahas tentang masalah usul fikih ya dari ucapan semut ini. Semut ini berkata apa? Ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum. Ya ayuha itu harfun nida, panggilan. Wahai, berarti dia teriak. Wahai semut-semut. Kemudian kata dia an-namlu. An-namlu itu ada alif lamnya ya, jamak menunjukkan keumuman. Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, wahai semua yang merasa semut. Selain semut enggak usah dengar. Semua yang merasa semut. Jadi lafal ini umum mencakup seluruh semut. Semut kecil, semut besar, semut nenek-nenek, semut kakek-kakek, semut muda, semut ABG, semua yang masuk. Ya ayuhan namlu. Tanpa terkecuali. Karena lafal yang dibawakan oleh semut tersebut lafal umum menurut kaidah usul fikih ya. Udkhulu, masuklah kalian. Udkhulu masakinakum. Masuklah ke rumah-rumah kalian, masuk semua, jangan semua masuk. Yang menakjubkan dia berkata, la yahtimannakum Sulaiman. Jangan sampai kalian diinjek oleh Sulaiman wa junuduhu dan pasukannya. Semut ini kenal Sulaiman.
Bayangkan. Dia kenal Sulaiman. Ini Sulaiman datang. Ini Sulaiman ini sama pasukannya. Oh, Nabi Sulaiman luar biasa. Ini kenal sama saya. Dan dia benar-benar pandai menghormati Nabi Sulaiman. Dia mengatakan, jangan sampai kalian keinjak Sulaiman dan pasukannya. Dia enggak bilang hati-hati banyak manusia bahaya-bahaya, tidak. Tapi dia bilang ini pasukannya Sulaiman. Nabi Sulaiman tersenyum melihat semut ini. Kemudian di antara sikap semut ini yang menakjubkan, ya, dia mengatakan, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai kalian diinjak oleh Sulaiman dan pasukannya sementara mereka tidak tahu. Seakan-akan dia mengatakan kalau kalian keinjak salah kalian sendiri. Sulaiman enggak lihat kalian. Jadi dia husnudzon kepada Sulaiman. Dia kasih udzur kepada Sulaiman. Seandainya kalian keinjak Sulaiman, yang salah kalian bukan siapa? Sulaiman. Mana Sulaiman lihat kalian? Subhanallah. Lihat semut ini memberi udzur kepada orang lain, kepada jenis makhluk yang lain. Memberi udzur kepada jenis manusia, ya. Banyak orang kalau saudaranya salah tidak dikasih udzur. Tidak dikasih udzur. Ini semut memberi udzur kepada Sulaiman. Padahal dia bukan dari bangsa semut. Kemudian bagaimana semut ini tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan rakyatnya, memikirkan teman-temannya. Kalau dia mau selamat, dia masuk sendiri dalam lubang, selesai urusan. Tapi ternyata dia ingatkan saudara-saudaranya. Maka seorang berusaha jangan ingin menyelamatkan dirinya sendiri, selamatkan diri dan juga yang lainnya. Jangan lupa untuk bernahi mungkar, mengingatkan masyarakat dari kesalahan, dari penyimpangan, dari kesyirikan, dari kekufuran, meskipun ya resikonya mungkin Anda dihina, mungkin Anda direndahkan, enggak ada masalah. Yang penting ingin menyampaikan kebaikan. Inilah yang kemudian menjadikan Nabi Sulaiman fatabassama dhahikan. Nabi Sulaiman tersenyum sambil tertawa min qauliha, karena perkataan semut ini. Luar biasa semut ini, menakjubkan, ya. Kemudian Nabi Sulaiman pun berdoa, wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, ya, ilhamkanlah kepadaku agar aku bisa bersyukur kepada Engkau atas nikmat-nikmat yang Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Nabi Sulaiman, dia seorang hamba yang sangat bersyukur. Allah puji dia. Sangat pandai bersyukur. Meskipun demikian, dia selalu minta kepada Allah agar bisa terus bersyukur. Karena seorang bisa mudawamah, continue, berkesinambungan dalam bersyukur itu luar biasa. Seorang terkadang bersyukur dalam suatu waktu, kemudian waktu yang lain lupa bersyukur kepada Allah. Tapi continue dalam bersyukur itu luar biasa. Ya, makanya ada seorang tabi'in, waktu dia lagi tawaf, dia mendengar ada salah seorang berdoa, ya. Tatkala tawaf di Ka'bah dia berkata, Allahumma qini syuhan nafsi. Ya Allah, jauhkanlah aku dari rasa pelit. Ya Allah, jauhkanlah aku dari rasa pelit. Ya Allah, jauhkanlah aku dari rasa pelit. Ini siapa orang ini berdoa tawaf cuma berdoanya, ya Allah, jauhkanlah aku dari rasa pelit. Apakah ini orang pelit sehingga ingin dijauhkan rasa pelit dari dirinya? Ternyata dicek dia adalah Abdurrahman bin Auf, orang yang sangat dermawan. Jadi meskipun dia dermawannya luar biasa, dia masih takut untuk apa? Pelit. Sehingga terus berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari rasa pelit. Dia tidak pede, oh saya sudah banyak dermawan, saya bukan orang pelit. Enggak. Dia tetap berdoa kepada Allah jangan sampai diberikan rasa pelit. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang yang sangat bersyukur, tetap dia berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku agar aku bisa terus bersyukur kepadamu. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, agar aku bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan nikmat yang Engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Luar biasa bagaimana baktinya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman merasa kalau ada kenikmatan yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya, dia juga harus bersyukur. Dia merasa nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya adalah nikmat bagi dia. Ini baktinya luar biasa. Seorang anak pun harusnya demikian. Kalau orang tuanya sehat, orang senang, itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada dia, bukan cuma kepada kedua orang tuanya. Lihat doa Nabi Sulaiman. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, jadikanlah aku bersyukur, bukan hanya mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepada aku, bahkan nikmat yang Kau berikan kepada kedua orang tuaku juga jadikanlah aku mensyukurinya. Dia menganggap nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya adalah nikmat yang mengalir kepada dirinya juga. Wa na'mala salihan tarda, dan agar aku bisa beramal saleh yang Kau ridhai. Karena amal saleh tadi adalah salah satu bukti yang paling nyata dari bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berdoa, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu
ke dalam jajaran hamba-hambamu yang saleh, yaitu di surga kelak. Dia tidak pede dengan amal dia tidak pede dengan ilmunya, dia tidak pede dengan pasukannya, dengan kerajaannya. Dia terus berdoa, ya Allah, aku tidak bisa masuk surga kecuali dengan rahmat-Mu, maka masukkanlah aku dalam jajaran hamba-hamba yang salihin, hamba-hambamu yang salihin dengan rahmat dan kasih sayang-Mu. Setelah itu Nabi Sulaiman mengecek pasukannya. Tadi kita sebutkan pasukannya wahum yuzaun, pasukannya tertata dengan rapi. Pasukan ini, pasukan hewan ini, pasukan jin ini, pasukan manusia, pasukan burung-burung. Kata Allah, wa tafaqqadat tayra. Maka Nabi Sulaiman mengecek pasukan burung. Burung hut, burung kecil. Faqala, tiba-tiba Nabi Sulaiman lihat burung hut itu tidak hadir. Berarti dia tahu tentang pasukannya. Ini berarti raja ini perhatian terhadap rakyatnya. Dia tahu sampai hewan kecil aja tidak hadir, dia tahu. Janganlah burung hut enggak ada masalah. Masih banyak burung yang lainnya. Enggak. Dia ngecek sampai burung kecil hut-hut saja dia perhatikan. Maka seorang pemimpin demikian, kalau dia punya bawahan dia perhatikan, bukan cuma yang direksi-direksi saja yang diperhatikan, bawahan juga diperhatikan. Ya. Faqala ma li la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Maka Sulaiman bertanya kepada pasukannya, kenapa saya tidak lihat burung hut-hut? Ya. Tidak kelihatan atau tidak hadir? Ada tapi saya tidak lihat atau tidak hadir? Ini sangat jelas Nabi Sulaiman tidak tahu ilmu gaib. Jangankan ilmu gaib masa depan, di depan dia burung hut ada atau tidak dia tidak tahu. Maka dia tanya, kok hut-hut tidak ada? Tidak kelihatan saking kecilnya, di belakang gajah, di belakang macan atau memang dia lagi tidak ada? Kemudian Nabi Sulaiman menunjukkan ketegasan dia sebagai seorang pemimpin. Dia berkata, "Lau adzibannahu adzaban syadida." Kalau dia tidak hadir, dalam apel pagi tidak hadir, apel siang tidak hadir, aku akan menyiksa dia dengan siksaan yang pedih. Disebut oleh sebagian ahli tafsir akan dicabut bulu-bulunya oleh Nabi Sulaiman. Atau lebih parah daripada itu, aula azbahannahu, atau sungguh-sungguh aku akan menyembelihnya. Ini Nabi Sulaiman ucapkan di hadapan hewan-hewan yang lain. Di hadapan jin-jin yang jin-jin ngembangkang dibakar. Ya, kenapa? Karena ini posisinya posisi pasukan harus tegas, bukan saatnya lemah lembut, saatnya tegas saat ini. Lemah lembut ada saatnya. Ya, ada saatnya lemah lembut, ada saatnya tegas tatkala memimpin pasukan perang. Ya. Kata Nabi Sulaiman, "Lau adzibannahu adzaban syadida." Aku akan menyiksanya dengan siksaan yang pedih. Aula azbahanna, atau sungguh-sungguh aku akan menyembelihnya. Aula ya'tiyanni bisultanin mubin, atau dia terlambat datang dan sampaikan uzur. Kalau punya uzur saya maafkan. Ini pelajaran bagi yang lainnya. Tatkala Nabi Sulaiman tegas, maka pasukannya semua takut kepada Nabi Sulaiman dan patuh kepada Nabi Sulaiman. Jadi kalau seorang pemimpin punya aturan, ada yang melanggar harus ditindak. Harus ditindak, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan akhirnya orang menggampangkan, akhirnya peraturan tidak jalan. Ya. Peraturan tidak jalan. Baik. Kata Allah, "Famakatha ghairu ba'idin." Tidak lama kemudian tiba-tiba hut-hut datang, terlambat apel. Faqala ahattu bima lam tuhitu bih. Hut-hut berkata, "Wahai raja, aku punya ilmu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Aku tahu apa yang kau tidak tahu." Subhanallah. Hut-hut ini sudah terlambat datang, langsung bilang, "Saya punya ilmu kau tidak tahu." Ini ngomongnya depan Raja Sulaiman yang punya pasukan luar biasa ya. Dengan pedenya dia berkata, "Aku punya ilmu yang kau tidak tahu." Jadi kata para ulama seperti Al-Qurtubi dan yang lain, ini dalil bahwasanya Nabi Sulaiman tidak tahu ilmu gaib. Dan bahwasanya Nabi Sulaiman tidak tahu ilmu gaib diketahui oleh rakyatnya. Rakyatnya pun tahu sang Nabi tidak tahu ilmu gaib. Bahkan burung hut-hut pun tahu Nabi Sulaiman tidak tahu ilmu gaib. Makanya hut-hut dengan pede mengatakan, "Aku tahu apa yang kau tidak tahu." Wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Sungguh aku telah datang kepada engkau dari negeri Saba dengan suatu kabar yang pasti. Jadi ternyata hut-hut ini mau apel, dia pergi jalan-jalan. Dan kerajaan Sulaiman di Palestina, antara Palestina dengan Saba kira-kira 2000 km. Berarti jauh atau tidak? Jauh, berarti dia terbang sana ya. Mungkin dia terbang-terbang jalan-jalan kemudian dia pulang, aduh nanti terlambat apel gimana ya. Sebagian ada yang mengatakan hut-hut menimbang antara maslahat dan mudarat. Kalau saya pulang cepat, apel tepat, ada kabar yang tidak saya dapatkan. Tapi kalau saya terlambat, resikonya mungkin disiksa oleh Sulaiman, tapi ada berita yang penting harus saya dapatkan. Dan dia menimbang, akhirnya dia milih terlambat, nggak ada masalah, menempuh mudarat lebih kecil demi mendapatkan maslahat yang
besar. Waktu burung hudhud pun datang ketemu Sulaiman, dia tidak banyak omong. Dia bilang, sebentar aja. Saya tadi jalan-jalan ke Sabah, ada lewat sungai, lewat gunung. Kelamaan, segera disembelih kalau ngomong kayak gini. Jadi ada orang kalau ketemu kita ngobrol tuh kanan kiri belok kanan belok kiri, intinya cuma apa? Sedikit. Ya. Kalau kita tahu orang depan kita sibuk, jangan belok kanan belok kiri, langsung Sulaiman lagi sibuk-sibuk seperti ini alaihissalam, kemudian mau cerita tadi saya lewat ke ini, lewat gunung, lewat mata air, kemudian ada ini, keburu disembelih sama Sulaiman. Dia datang langsung ngobrol pada intinya. Ahattu bima lam tuhitu bih. Saya punya ilmu yang kau tidak punya wahai Sulaiman. Waji'tuka min saba'in binaba'in yakin. Saya datang dari negeri Sabak dengan suatu berita yang penting, berita yang pasti benarnya. Kemudian dia bercerita langsung to the point. Ya, siapa namanya? Hudhud ya. Karena sebagian orang, ya, saya pernah ngisi pengajian orang tanya lah mukadimahnya lama sekali, saya nggak tahu pertanyaannya. Sampai jamaah protes. Mas, intinya apa mas? Intinya apa? Muter kanan, muter kiri nih. Kita harus begini, harus berbakti sama orang tua. Harus cerita dulu dia berbakti sama orang tuanya. Intinya apa pertanyaannya? Kalau tanya yang di antara kecerdasan seorang, dia bertanya dengan yang tertentu, yang pertanyaannya benar. Orang yang muter kanan, muter kiri, belok kanan, belok kiri, maju mundur, maju belakang, ngalor ngidul itu, pertanyaan ternyata cuma sedikit. Ini orang ini nggak beres ini. Berarti ya enggak. Dia harus tahu banyak orang waktunya terbatas, banyak orang waktunya mahal. Maka kita jangan buang-buang waktu orang. Taib. Maka burung hudhud langsung menyampaikan intinya. Dia mengatakan, "Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim." Sungguhnya aku mendapati di negeri Sabak ada seorang ratu, malikah, seorang ratu. Tamlikuhum, yang menguasai rakyatnya di kerajaan Sabak. Wa utiyat min kulli syai', dan dia diberikan segala sesuatu. Artinya ratu ini sangat kaya raya. Semua namanya keperluan seorang raja ada padanya. Walaha 'arsyun 'azim. Kemudian Hudhud menyebutkan tentang salah satu harta yang istimewa milik sang ratu, yaitu dia memiliki singgasana yang megah, singgasana yang besar. 'Arsyun 'azim. Kemudian dia berkata, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah, dan aku mendapati sang ratu, konon namanya Ratu Bilqis, dan kaumnya sujud kepada matahari dan tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, dan syaitan telah menghiasi perbuatan mereka. Fasaddahum 'anis sabil, sehingga syaitan menghalangi mereka dari jalan menuju Allah. Fahum la yahtadun, dan mereka tidak dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Dan syaitan menyuruh mereka agar tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Allahu la ilaha illahu rabbul arsyil azim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak berhak disembah kecuali Allah, dan dialah pemilik arsy yang agung. Inilah kisah atau laporan dari burung hudhud kepada Sulaiman akibat keterlambatan dia, ya. Ternyata burung hudhud terlambat demi untuk menyampaikan informasi tentang ada kesyirikan yang terjadi di negeri yang lain, negeri Sabak, kira-kira 2000 km dari Palestina. Burung hudhud, dan dia seekor burung, dia tidak terima ada kesyirikan di atas muka bumi. Dia tidak terima ada kesyirikan di muka bumi. Dia merasa gelisah ada kesyirikan tersebut. Harus dia laporkan kepada Sulaiman, meskipun resikonya dia akan disembelih atau dicabut bulu-bulunya. Tidak ada masalah. Ini kesyirikan harus saya sampaikan kepada Sulaiman. Sementara sebagian orang sekarang ada kesyirikan malah dilestarikan untuk mendatangkan wisata, untuk mendatangkan devisa dan macam-macamnya. Tidak boleh. Kesyirikan harus dihilangkan. Ini tradisi. Apa kata orang tua? Ini kalau kesyirikan tradisi harus dihilangkan, diganti dengan tradisi. Oleh karenanya burung hudhud tidak terima tatkala ada kesyirikan, dan dia lapor kepada Nabi Sulaiman. Ternyata ratu tersebut dan anak buahnya dan rakyatnya menyembah apa? Menyembah matahari, menyembah matahari. Dan di antara hal yang istimewa dari ratu tersebut, dia memiliki singgasana yang megah. Setelah dilaporkan kepada Sulaiman, apa komentar Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman tidak langsung terima berita dari Hudhud. Kata Nabi Sulaiman, qala sananzur asadaqata am kunta minal kadhibin. Kita lihat wahai Hudhud,
Kamu ini benar apa enggak benar? Kalau enggak benar, siap dicabut bulunya. Ini dalil yang sangat kuat. Nabi Sulaiman tidak tahu ilmu gaib. Kalau Nabi Sulaiman tahu, tidak perlu laporan dari Hudhud. Saya sudah tahu, tadi kamu jalan kemana-mana, saya tahu. Kamu tadi ke sana kan? Nabi Sulaiman tidak tahu. Padahal pasukannya jin. Padahal ifrit di bawah perintah Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman tidak tahu apa yang dilakukan oleh Hudhud. Dia hadir atau tidak hadir. Dia kemana, Nabi Sulaiman tidak tahu. Dia tidak tahu ada negeri Sabak. Dia tidak tahu ada namanya Ratu Bilqis yang menyembah matahari. Dia tidak tahu. Sebagaimana Nabi Yakub, waktu anaknya Yusuf hilang, entah kemana, dia tidak tahu, tiap hari menangis. Setelah belasan tahun baru dipertemukan kembali oleh Allah antara Nabi Yakub dengan siapa? Nabi Yusuf. Dia tidak tahu ilmu gaib. Kemudian datanglah orang sekarang, oh saya tahu barang hilang di mana. Saya enggak mungkin itu kecuali pakai jin. Itu pakai jin. Ini dalil para anbiya tidak tahu ilmu gaib. Jangankan masa depan, masa sekarang yang di luar kemampuan mereka, mereka tidak tahu. Saya katakan tadi, Nabi Yakub tidak tahu Yusuf kemana. Dia nangis terus, padahal dia tidak tahu Nabi Yusuf sudah jadi menteri di Mesir. Dia tidak tahu. Nangis sampai matanya buta, Nabi Yakub alaihissalam. Kalau dia tahu anaknya sudah jadi menteri, ngapain dia nangis? Dia tidak tahu. Ini Nabi Sulaiman dilaporkan oleh Hudhud. Nabi Sulaiman masih berkata, "Nangdur, kita lihat dulu wahai Hudhud. Saya tidak terima perkataanmu langsung. Saya tidak membenarkan langsung laporanmu. As-sadaqata am kunta minal kadhibin?" Cek dulu, kamu jujur atau kamu dusta. Kemudian kata Nabi Sulaiman, bagaimana cara mengecek itu ada atau tidak? Kata Nabi Sulaiman, "Idhhab bi kitabi hadza fa alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un." Kata Nabi Sulaiman, "Wahai Hudhud, pergilah bawalah suratku ini. Jatuhkanlah suratku ini kepada mereka dan pergilah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang sedang mereka diskusikan. Bagaimana sikap mereka menghadapi surat ini." Akhirnya Hudhud terbang dari mana? Palestina, bawa surat. Sepenggal kertas dibawa surat terbang. Terus lewat sampai masuk ke dalam kerajaan Ratu Bilqis, sampai di kamarnya Ratu Bilqis. Kemudian surat tersebut dilemparkan ke dalam kamar Ratu Bilqis. Ratu Bilqis lihat ada selembaran surat jatuh. Dibuka, ternyata dari siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa isinya? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya ini dari Sulaiman dan sungguhnya bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Ya, janganlah kalian berlaku sombong di hadapanku. Datanglah serahkan diri kalian dalam kondisi Islam. Surat singkat tapi tegas sekali. Ya, isinya cuma apa? 2 kalimat. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Jangan sombong, datang sini masuk Islam. Mengerikan. Tetapi waktu Ratu Bilqis baca surat itu, kemudian dia datang kepada rakyatnya, apa yang dia katakan? Dia mengatakan, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Wahai rakyatku, wahai pembesar-pembesarku, sungguhnya telah dilemparkan kepadaku suatu surat yang mulia. Dia puji surat tersebut. Dia katakan surat yang mulia. Kenapa surat ini aneh? Ratu Bilqis tinggal di istana, kira-kira di pagar apa di tengah-tengah? Kamarnya kira-kira dekat pagar hansip atau di tengah-tengah? Hah? Ratu Bilqis kamarnya di mana? Di tengah-tengah lah. Untuk bisa sampai ke Ratu Bilqis harus melewati berbagai macam puluhan mungkin apa? Pengawal. Ya, tidak mungkin mau ketemu Ratu Bilqis gampang, apalagi masuk di kamarnya, enggak gampang. Ya. Tapi ternyata surat itu bisa sampai melewati pasukannya yang begitu banyak. Kalau cuma di pinggir bisa dilempar gitu, enggak. Ya, enggak, di tengah-tengah kamarnya, tapi ternyata surat tersebut bisa sampai. Ini menakjubkan. Tidak sembarang surat bisa sampai ke kamar Ratu Bilqis. Harusnya lewat pengawal 1, pengawal 2, pasukan 1, pasukan 2, baru kemudian bisa sampai ke Ratu Bilqis. Kemudian tentunya Ratu Bilqis sudah dengar tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman terkenal. Ya, terkenal. Dan dia sudah tahu tentunya Ratu. Karena Nabi Sulaiman ini disebutkan oleh para sejarah, kan dia Nabi belakangan. Dia jauh setelah Nabi Ibrahim. Dan dia keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Yakub di bawahnya, Nabi Yusuf, kemudian Nabi Musa, Harun, baru kemudian apa? Nabi Sulaiman belakangan. Ada yang mengatakan dia hidup kira-kira 1000 tahun sebelum Masehi. Kira-kira 1000 tahun sebelum apa? Masehi. Ya. Jadi tentunya Ratu Bilqis sudah dengar tentang Arab, apa itu Arab, dan dia tinggal di Jazirah Arab di Yaman, tentang Ka'bah dan yang lainnya. Tentunya dia sudah dengar.
Jadi sudah dengar tentang kekuasaan Sulaiman. Maka waktu datang Sulaiman padahal isinya tantangan, isinya ancaman, dia mengatakan ulqiya ilayya kitabun karim. Sungguh telah dilemparkan kepadaku surat yang mulia. Isinya tadi, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. Dari Sulaiman bismillahirrahmanirrahim, jangan sombong, datang serahkan diri masuk Islam. Kemudian Ratu Bilqis berkata, qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Kata Ratu Bilqis, wahai anak buahku sekalian, wahai para pembesar-pembesar, wahai para menteri, berilah pendapat kalian kepadaku. Saya tidak bisa memutuskan perkara sampai kalian bermusyawarah dengan kalian. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apa yang harus saya lakukan? Mereka namanya menteri-menteri, mereka harus tunjukkan mereka hebat. Enggak mungkin, oh iya sudah ratu, sudah kita ngalah aja. Enggak mungkin ya. Menteri-menteri loyo seperti ini. Mereka tunjukkan mereka kuat. Kata Allah, mereka berkata, qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Kata mereka, kami ini wahai Bilqis, pasukan yang kuat dan persenjataan kita juga kuat. Jangan khawatir. Perkaranya kembali kepada engkau. Perintahkan saja, kami akan kerjakan. Tapi kalau bicara tentang kekuatan jangan ragu. Kita ini apa? Kuat. Pasukan banyak, kuat, persenjataan kuat. Namun Ratu Bilqis namanya perempuan goyang juga. Dia juga takut ya. Sulaiman luar biasa. Dia pasti sudah dengar tentang apa? Sulaiman, tentang hebatnya Sulaiman. Maka dia mengatakan, qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadzalika yaf'alun. Tadi wahai pembesar-pembesarku, ingat, raja-raja itu kalau sudah masuk di satu negeri, dia akan merusak negeri tersebut. Seakan-akan dia berkata, ingat Sulaiman ini nanti kalau masuk di sini ke negeri Saba, negeri kita akan hancur. Wa ja'alu a'izzata ahliha adillah, dan orang-orang yang pejabat-pejabat di negeri tersebut, orang-orang yang mulia di negeri tersebut akan dijadikan hina oleh raja-raja tersebut. Wa kadzalika yaf'alun, dan demikianlah mereka akan lakukan kepada kita, kata Bilqis. Jadi Ratu Bilqis kurang setuju dengan ide perlawanan. Dia perempuan juga ngapain perang-perang ya. Maka dia punya ide yang lain. Dia berkata, dan ini menunjukkan cerdasnya Ratu Bilqis. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Saya punya ide wahai anak buahku, saya akan mengirim hadiah yang banyak. Emas, perak, berlian, intan semua dibawa oleh orang banyak. Akan saya kirimkan hadiah kepada Sulaiman. Dan saya akan tunggu bagaimana berita yang dibawa oleh utusan-utusanku, bagaimana sikap Sulaiman terhadap hadiah tersebut. Jadi sebagian ulama mengatakan Ratu Bilqis ini ingin ngecek Sulaiman ini inginnya dunia atau memang dia bicara tentang akhirat. Dan dia tahu hadiah itu punya pengaruh. Kalau hadiah Sulaiman terima, kita perang. Seakan-akan dia berkata demikian. Kalau Sulaiman menerima hadiah kita perang. Ya, atau paling tidak dia lembut atau yang. Tapi kalau dia tidak terima hadiah kita, urusannya lain. Berarti dia serius tentang masalah agama. Karena dia mengatakan datanglah dalam kondisi apa? Islam. Dalam surat tersebut Sulaiman bicara tentang agama, bukan tentang dunia. Disuruh masuk apa? Islam. Berarti dia bicara tentang agama. Nah, kalau ternyata dia terima hadiah, berarti dia tidak berbicara tentang agama. Itu hanya sekedar bingkai, tapi isinya bukan masalah agama. Sebagaimana sebagian orang bicara tentang agama, ternyata intinya dunia, bukan perkara agama. Agama tersebut dia hanya dijadikan apa? Bingkai, bungkusan untuk perkara dunia yang ingin dia perjuangkan, bukan masalah agama. Maka dites oleh Ratu Bilqis. Ini cerdasnya Ratu Bilqis. Pertama, dia tahu hadiah itu punya pengaruh. Ya. Yang kedua, dia ingin mengecek Sulaiman ini bicara dunia atau bicara agama. Falamma jaa Sulaiman, tatkala utusan Ratu Bilqis datang kepada Sulaiman dengan bawa hadiah yang banyak, disebutkan entah berapa ratus orang dikirim oleh Bilqis untuk bawa hadiah tersebut dari Sabah menuju ke Palestina 2000 kilo, memikul hadiah yang sangat banyak kepada Sulaiman. Nabi Sulaiman waktu dikasih hadiah, dia pun marah. Dia mengatakan, qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairun mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Kalian ingin berikan saya harta, sementara apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang kalian miliki. Tapi kalianlah orang yang suka membangga-banggakan hadiah kalian. Tidak, Nabi Sulaiman tidak terima. Ya. Seakan-akan Nabi Sulaiman mengatakan, saya ingin dibeli dengan harta, saya ingin dinilai dengan harta. Tidak. Saya baru dengar seorang pejabat yang kemudian berkata, ya, saya ditawarin sekian miliar hanya untuk satu peraturan.
merubah satu peraturan. Maka saya kumpulkan pegawai saya, dia bilang kalau mereka bisa nilai kita dengan rupiah, kita nggak ada nilainya. Jangan sampai kita dinilai dengan apa? Rupiah. Ada pejabat yang ngomong gitu sama saya. Oleh karenanya, Sulaiman mengajarkan kepada mereka, saya tidak bisa dinilai dengan duit, saya tidak bisa dinilai dengan harta. Apa yang Allah berikan kepada saya lebih baik daripada apa yang kalian miliki. Kalian saja yang bangga-banggaan kalau sudah kasih hadiah sama orang. Kemudian kata Nabi Sulaiman, irji ilaihim, pulanglah engkau kepada ratumu. Falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Kami akan kirim pasukan menyerang mereka yang mereka tidak bisa melawan pasukan kami. Wala nukhrijannahum minha adillah wa hum saghirun. Sungguh kami akan mengusir mereka dari negeri mereka dalam kondisi hina, dalam kondisi rendah. Dan Nabi Sulaiman tahu pasti Ratu Bilqis ketakutan. Akhirnya mereka pulang dan mereka ketakutan dengan ancaman Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman tahu ini Bilqis pasti datang menyerahkan dirinya. Maka Nabi Sulaiman kemudian punya rencana lain. Kata Nabi Sulaiman kepada anak buahnya, "Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin." Kata Nabi Sulaiman, "Wahai anak buahku, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasananya yang disebut oleh Hutut itu? Hadirkan ke sini sebelum mereka datang." Jadi mulailah Ratu Bilqis dan pasukannya keluar dari negeri Saba untuk menyerahkan diri kepada Sulaiman. Setelah mereka keluar dari singgasana mereka, Nabi Sulaiman mengatakan, "Siapa di antara kalian wahai anak buahku yang bisa mendatangkan singgasananya?" Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Berkata ifrit, jin yang paling top, saya akan datangkan singgasananya kepada engkau wahai Sulaiman sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu. Berdiri butuh waktu atau tidak? Butuh waktu beberapa detik. Belum berdiri sudah datang singgasana. Ada yang mengatakan maksudnya Nabi Sulaiman dia selalu mengecek pekerjaan anak buahnya dan dia duduk berjam-jam menjelang duhur baru dia berdiri. Artinya Ifrit berkata, saya butuh waktu beberapa jam atau beberapa saat untuk sebelum kau berdiri wahai baginda akan hadir singgasana Ratu Bilqis. Ini hebat, berarti jin itu punya kekuatan. Berarti jin Ifrit cepat sekali tuh. Shring, kemudian pergi, kemudian mikul singgah sana. Cepat sekali. Luar biasa. Jin memang ada punya kekuatan. Jin punya kekuatan. Wa qala alladhi 'indahu wa inni 'alaihi laqawiyyun amin. Percayalah wahai baginda, sungguhnya aku ini kuat dan terpercaya, aku amanah. Meskipun saya setan, saya amanah ya. Kali ini saya amanah. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Maka berkatalah orang yang memiliki ilmu dari Alkitab, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Saya akan datangkan singgasana tersebut sebelum kau mengedipkan matamu wahai Sulaiman. Subhanallah. Ada khilaf siapa orang ini. Ada yang mengatakan salah seorang soleh di negeri Sulaiman, ada yang mengatakan maksudnya Sulaiman sendiri. Sulaiman berkata, wahai Ifrit, kau cuma begitu, saya sebelum mengedipkan mata, sebelum kau kedipkan mata sudah datang singgasana. Jadi ada khilaf apakah itu Sulaiman atau yang lainnya. Intinya sangat hebat ya. Falamma ra'ahu, akhirnya orang ini mendatangkan singgasana sebelum Sulaiman mengedipkan matanya. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu. Tatkala Sulaiman melihat singgasana tersebut sudah ada di hadapan dia, maka dia pun bersyukur kepada Allah. Dia berkata, qala hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Rabbku bisa menghadirkan singgasana di hadapanku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Allah memberi saya kenikmatan ini untuk mengujiku, apakah aku ini bersyukur kepada Allah ataukah aku ini kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang bersyukur, dia bersyukur untuk dirinya. Allah tidak butuh dengan rasa syukurnya. Tapi dia bersyukur itu untuk apa? Untuk dirinya. Dia beribadah untuk dirinya. Jangan sampai terbetik dalam benak kita Allah butuh untuk kita ibadahi. Tidak. Tapi seorang ibadah kepada Allah adalah untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, barang siapa yang kafir, fa inna rabbi ghaniyyun karim. Sesungguhnya Rabbku maha kaya dan maha mulia. Tidak butuh dengan ibadah kalian. Kalian kafir enggak ada masalah. Kemudian kata Nabi Sulaiman, qala nakiru laha arsyaha. Nanzur atahtadi am takuna minal ladzina la yahtadun. Kata Nabi Sulaiman kepada anak buahnya, rubah-rubah sedikit singgasana itu, rubah-rubah. Kita ingin lihat, dia ngerti enggak itu singgasananya atau bukan. Dia rubah-rubah singgasana tersebut. Jadi, sebagian ahli tafsir menyebutkan Nabi Sulaiman tertarik untuk menikahi Bilqis ini. Ini ratu ini. Ini kalau dinikahi bagus ya buat dakwah, buat macam-macam. Tapi Nabi Sulaiman ingin tahu ini ratu pintar atau tidak ya. Jangan-jangan blow on ya. Nikah sama perempuan blow on juga repot kalau ngobrol enggak nyambung-nyambung ya.
Maka dia ingin tes apakah ratu ini pintar atau tidak. Maka dirubahlah sedikit dari apa? Dari bentuk singgasana tersebut. Apakah dia tahu ini singgasana dia atau bukan? Falamma ja'at qila ahakadha arshuki, tatkala Bilqis sudah hadir, ditanyakan kepada Bilqis, ahakadha arshuki, apakah ini adalah singgasanamu? Qalat, subhanallah, bagaimana jawaban Bilqis? Menunjukkan cerdas atau bodoh ya. Kata dia, qalat ka'annahu hu. Kata dia, sepertinya. Ini menunjukkan Bilqis pintar ya. Dia tidak mengatakan iya, dia tidak mengatakan bukan. Tapi dia memberi jawaban dengan jawaban diplomasi. Sepertinya. Nah, pintar berarti. Bisa jadi istri kalau begitu. Tapi ini pendapat sebagian ahli dalam Israiliyat. Tidak ada dalil nasnya. Tidak ada dalilnya. Nabi Sulaiman ingin menikahi siapa? Bilqis. Ini hanya pendapat Israiliyat dan disebutkan dalam buku-buku tafsir. Saya hanya menyampaikan. Tapi kalau kita berbicara tentang dalil yang sahih, tidak ada dalilnya. Ya. Kemudian kata Nabi Sulaiman, wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin. Kita sudah dapat ilmu sebelum Bilqis dan kami sudah Islam sebelumnya. Wa saddaha ma kana ta'budu min dunillah. Ya. Adapun dia terhalangi, apa yang dia sembah selain Allah menghalangi dia dari Allah Subhanahu wa taala. Innaha kanat min qaumin kafirin. Sungguhnya Bilqis itu termasuk dari orang-orang yang kaum yang kafir. Kemudian ternyata Nabi Sulaiman sebelum Bilqis datang, Nabi Sulaiman membuat istana yang sangat megah, terbuat dari kaca. Istana yang sangat megah, tinggi, terbuat dari kaca. Kemudian dibuatlah lantai istana tersebut sangat panjang, semuanya dari kaca. Tidak ada sambungan-sambungannya. Kaca flat yang sangat besar. Dan di bawah kaca tersebut dialirkan air dan ada ikan-ikannya. Sehingga kalau orang lihat seakan-akan tidak ada kaca. Seandainya kaca tersebut sambungan-sambungan ketahuan ada sesuatu di atas air tersebut. Tapi dia flat yang benar-benar datar, tidak ada sambungannya. Dan sampai sekarang belum ada istana seperti itu. Di zaman 2000 berapa ini? 18. Zaman now belum ada istana seperti itu yang pernah dibangun oleh Sulaiman. Kenapa Nabi Sulaiman ingin melihatkan kepada Bilqis bahwasanya dia hebat? Agar itu Bilqis secara mental sudah jatuh di hadapan apa? Sulaiman. Kemudian setelah dibangun semuanya, Nabi Sulaiman mengatakan, "Qila laha udkhilis sarh." Wahai Bilqis, silakan masuk ke istana. Dikira lewat tanah. Dikira lewat apa? Lewat semacam kolam kecil. Falamma ra'atu hasibathu lujjatan wa kashafat an sawqaiha. Waktu dia mau lewat, dia kira ada airnya. Maka dia pun mengangkat apa? Betisnya. Dikatakan oleh sebagian ahli tafsir, Nabi Sulaiman waktu ingin menikah sama Ratu Bilqis, ada jin yang tidak suka. Kata dia, Sulaiman, Bilqis tuh betisnya enggak beres. Betisnya seperti betis himar, bulunya kebanyakan. Ini kalau antum baca buku tafsir, tapi semuanya dikatakan Ibnu Katsir enggak ada dalil. Ini cuma Israiliyat. Jadi Nabi Sulaiman kan mau nikah, harus cek dua, pintar sama cantik kan. Pintarnya sudah oke, tadi sudah dites, jawabnya diplomasi, berarti perempuan ini apa? Pintar. Tinggal cantiknya. Cantik sudah oke, betisnya bermasalah, harus dicek. Gimana caranya? Ya harus dibuat jebakan tadi biar betisnya apa? Kelihatan. Nabi Sulaiman tunggu. Tapi ini semua enggak ada dalilnya, ikhwan. Antum jangan sangka Sulaiman seperti itu, Alisa. Tapi disebutin dalam buku tafsir seperti itu. Untuk mengecek betisnya, Nabi Sulaiman bikin apa? Bikin tadi. Begitu lewat, ternyata enggak seperti kata jin, kata. Ternyata Bilqis cantik, cuma ada bulu-bulunya harus dibersihkan. Ini semua Israiliyat namun tidak ada dalilnya. Kemudian qala innaha sarhun mumarradun min qawarir. Sulaiman menjelaskan, wahai Bilqis, enggak ada apa-apa di situ, enggak ada air. Ini lantai. Semua istana terbuat dari kaca. Maka Bilqis pun kagum, qala in rabbi inni dzalamtu nafsi, ya Rabbku, sungguhnya aku telah menzalimi diriku, wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Dan aku masuk Islam bersama Sulaiman, aku tunduk kepada siapa? Kepada Allah. Bilqis tidak mengatakan aku tunduk kepada Sulaiman. Tapi aku tunduk kepada siapa? Allah Rabbul Alamin. Apakah Sulaiman menikah dengan Bilqis? Semuanya juga tidak ada dalilnya. Ada khilaf di kalangan para ahli tafsir, apakah Sulaiman menikah dengan Bilqis? Ada yang mengatakan Sulaiman akhirnya menikah dengan Bilqis, ya. Ada yang mengatakan Bilqis menawarkan diri tapi Sulaiman tidak mau, akhirnya Sulaiman menikahkan Bilqis dengan raja yang lain. Ya, dan intinya ada beberapa pendapat, yang jelas tidak ada dalil yang tegas apakah Sulaiman menikah dengan Bilqis, ya. Kita pun tidak pernah hadir acara walimahnya, jadi tidak tahu. Baik.